Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel. Pada video kali ini kita akan bicara tentang catatan penerimaan barang untuk warung atau toko UMKM atau yang berskala kecil atau menengah. Fungsi dari catatan ini adalah untuk mencocokkan barang-barang yang kita order dengan barang yang kita terima untuk memastikan bahwa itu sesuai. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Kami bisa terus memberikan manfaat bagi teman-teman melalui video yang kami bagikan. Catatan order atau catatan penerimaan barang ini punya manfaat untuk menghindari kesalahan jika yang order dengan yang terima barang itu beda orang. Misal saya order, kemudian penerima barangnya misal istri ketika saya sedang pergi, atau mungkin anak, atau kalau teman-teman yang punya karyawan, mungkin karyawannya yang menerima barang. Bisa saja terjadi kesalahan jumlah, kesalahan jenis barang, atau kesalahan ukuran ketika barang itu datang, jadi tidak sesuai dengan orderan yang kita pesan. Untuk menghindari semua itu, kita harus mencatat apa saja yang kita order untuk kemudian dicocokkan ketika barangnya datang. Ayo kita lihat contoh catatannya. Yang pertama harus kita catat adalah tanggal order, tanggal di mana kita melakukan order ke supplier. Kemudian berikutnya adalah nama suppliernya, lalu nama barang yang kita pesan. Berikutnya adalah jumlah barang yang kita order atau kita pesan. Lalu kita tulis sampingnya jumlah datang, artinya jumlah barang yang datang. Kemudian kita tulis juga harga barangnya. Di kotak sampingnya ya kita tulis tanggal datang dari barang itu. Nah, sisa satu kotak yang masih lebar, di sini kita bisa bikin catatan atau keterangan kalau kita nanti mau menuliskan keterangan tentang barang-barang yang datang. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita catat dalam buku catatan penerimaan barang. Sekarang kita ambil contoh, kita isi aja ya. Kita misalkan tanggal ordernya adalah tanggal 5 Desember 2021. Nama suppliernya kita order dari CV Anu misalnya. Anu. Kemudian barang yang kita order apa saja kita tulis di situ. Misalnya sampo Pantene. Ya. Kemudian sabun, Lifebuoy misalnya ya. Lalu kita tulis jumlah ordernya. Kita ordernya 3 renceng untuk sampo Pantene-nya. Kemudian untuk sabun Lifebuoy-nya misal ordernya adalah 5 pak. Ya, kita tulis di situ. Nah, kemudian pada saat barang datang, nah ini simulasi misalnya barangnya sudah datang, kita bisa sesuaikan yang datang sampo Pantene atau bukan. Kemudian yang datang berapa renceng. Kalau yang datang sesuai bisa kita centang. Kalau yang datang jumlahnya tidak sesuai, kita tulis jumlah datangnya berapa. Nah, di situ ordernya 5 pak, datangnya hanya 2 pak ya, kita jadi tahu ini. Nah, kemudian kita tulis juga harganya, harga barangnya. Tadi misalnya sampo itu 10.000 per renceng. Misal ini ya, hanya contoh aja. Terus untuk sabunnya adalah 9.000 per pak. Nah, mereka ini datangnya tanggal 10 Desember 2021. Nah, kalau misal ada keterangan, ada catatan, bisa kita catat di kolom paling akhir ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ketika kita order
order tanggal 5 sampainya tanggal 10. Nah, misal yang kedua tanggal 7 Desember. Tanggal 7 ini kita order dari CV itu. Nama barangnya misalnya ini, kalau dagangan saya adalah plastik-plastik teman-teman. Ini kresek ya, kresek warna hitam, ukuran mini atau kecil misalnya begitu. Kemudian berikutnya masih kresek juga. Yang warnanya sekarang putih, ukurannya yang kecil juga. Kemudian berikutnya adalah plastik gula teman-teman, untuk bungkus gula 1 kiloan yang bening itu. Nah, misalnya untuk kresek hitam kecil saya ordernya 5 ikat. Kemudian yang putih juga 5 ikat. Sedangkan plastik gulanya saya order lebih banyak, 10 ikat, karena lebih cepat laku. Nah, yang datang berapa? Ketika barang datang kita koreksi apakah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa dicentang saja. Nah, ketika tidak sesuai kita tulis di situ. Nah, pesannya 10 ikat, datangnya 20 ikat. Ngapain ini, kebanyakan toh? Nah, dari sini kita bisa koreksi, bisa tahu. Kemudian kita bisa tulis juga harga barangnya masing-masing. Misalnya ini 40.000 per ikat. Yang putih juga sama, 40.000 per ikat. Nah, kemudian ini untuk plastik gula, karena per ikat isinya sedikit, harganya lebih murah, 20.000 teman-teman per ikat. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian datangnya tanggal, misalnya tanggal 10 juga barengan. Tadi pesennya tanggal 7, tanggal 10 udah datang. Nah, di kolom catatan atau keterangan ini bisa kita tulis ini keterangan. Tadi kan barangnya datangnya terlalu banyak ya, ordernya 10, datangnya 20, jadi kita retur 10 ikat. Kita kasih keterangan hanya order 10 ikat, artinya datangnya kebanyakan. Terus kita retur gitu teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya ada kenaikan harga, kita juga bisa kasih keterangan. Kalau barang yang datang ini harganya naik 5%, jadi nanti ketika kita jual juga kita sesuaikan harga jualnya, jadi kita tidak merugi. Demikian contoh catatannya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.